Halo semua, kita dari kelompok 4 latihan dasar CPNS 2025-1 Bappekom 3 Jakarta Kementerian PU. Perkenalkan, saya Abraham yang akan memimpin jalannya podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita akan melakukan review dan membagikan pemahaman mereka terhadap hal-hal yang telah mereka pelajari selama masa distance learning agenda 1 kemarin. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, konteksnya apa aja sih yang mereka pelajari 4 hari lalu. Jadi, hari pertama, para kawan-kawan ini telah mempelajari tentang tujuan, target capaian, dan indikator hasil belajar dari agenda 1 ini, di mana setiap peserta diharapkan memiliki kemampuan menunjukkan sikap bela negara dan mampu menghadapi isu kontemporer. Terus kemudian di hari hal yang pertama diajarkan itu merupakan bagaimana sistem administrasi NKRI, apa itu wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar, berbangsa dan bernegara, beserta esensi nilai-nilainya. Hari kedua, teman-teman belajar tentang isu kontemporer yang menjadi tantangan kebangsaan masa kini, pentingnya pengelolaan konflik kepentingan, dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi isu-isu tersebut yang berpotensi menimbulkan AGHT. Nah, apa itu AGHT? Nah, nanti kita dengarkan dari narasumber kita. Kemudian di hari ketiga, teman-teman belajar juga mengenai algoritma kebangsaan, di mana setiap peserta diharapkan merancang bangsa dari nilai, identitas, dan aksi. Kemudian di hari terakhir, di hari keempat, teman-teman mempelajari tentang konsep perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasinya, serta menerapkan teknis analisis isu menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, tanpa penjelasan lebih panjang lagi, mari kita dengarkan pemahaman dan insight yang menarik dari para narasumber kita. Yang diawali dari narasumber pertama, Mbak Dela, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Mas Abraham. Dalam sesi kali ini, saya mau menjelaskan tentang latihan dasar CPNS agenda 1 di hari pertama, di mana kami mendapatkan materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam modul MOC lalu, materi ini merupakan materi dasar yang wajib dipahami oleh setiap warga negara dalam menjalankan tugas dan peran berbangsa dan bernegara. Pada materi ini kita diajarkan hal-hal dasar seperti sejarah negara, bentuk negara, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan hal-hal lain terkait bela negara. Meskipun kesannya sepele, tapi ternyata banyak dari kita yang sebetulnya belum memahami pentingnya konsensus dasar berbangsa dan bernegara ini, yang kemudian mengerucut menjadi 7 poin privasi penting, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, pluralis dan multikultur, serta patriotisme. Nah, saat ini kita tengah dihadapkan dengan perubahan tatanan geopolitik global yang bisa mengakibatkan perpecahan jika warga negaranya tidak memiliki fondasi kenegaraan yang kuat. Seperti yang diungkapkan oleh Bung Hatta, jatuh bangunan negara ini sangat bergantung dari bangsa ini sendiri. Semakin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia hanyalah sekedar nama dan seintai gambar di peta. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik dan sebagai CPNS juga, kita harus memahami hal-hal dasar bernegara. Agar apabila terdapat serangan dari luar, baik serangan fisik maupun secara ideologi, kita bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi keutuhan bangsa. Sebagai penduduk sipil, kita tidak harus terjun ke jalan membawa senjata untuk melindungi bangsa dan negara. Kita bisa berkontribusi menggunakan platform digital, dalam hal ini internet, untuk menyuarakan pendapat dan melindungi ideologi dari ancaman global. Saya yakin jika seluruh warga negara mau saling peduli dan bergotong royong dalam menjaga keutuhan bangsa, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, tangguh, dan mandiri. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Mas Abraham. Selanjutnya kita menuju ke narasumber kedua, yaitu Mas Rizal, yang akan menjelaskan mengenai materi laksar di hari kedua. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Rizal. Ya, terima kasih Mbak Dela atas kesempatannya. Pada hari kedua pembelajaran ini bertemakan analisis isu kontemporer, di mana peserta diminta untuk peka terhadap isu-isu yang berkembang di negara ini. Nah, konsep pembelajaran dilakukan agar kita menjadi tahu sejarah dan regulasi, kemudian mau menjadikannya sebagai semangat dan motivasi, serta mampu mengimplementasikannya. Isu-isu yang dibahas ini terkait dengan korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme,
money laundering, proxy war, mass communication, dan konflik kepentingan, di mana isu-isu ini dapat menjadi AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi bangsa. Pembelajaran ini dilakukan dengan menganalisa indeks ketahanan Indonesia yang dilakukan oleh Lemhanas, di mana pada poin ideologi dan sosial budaya nilainya itu tidak stabil, sehingga dapat menjadi hal yang rawan dan patut untuk dilindungi. Di mana AGHT ini dapat juga berasal dari internal maupun eksternal negara yang dapat berpengaruh dari politik global. Terkait dengan isu-isu tadi yang saya sebutkan, yang pertama itu ada korupsi, di mana akhir-akhir ini kita terdengar banyak berita pengungkapan kasus korupsi yang berpengaruh secara langsung kepada rakyat seperti pengoplosan Pertamax ataupun yang tidak berpengaruh langsung seperti kasus korupsi pertambangan timah. Bahkan juga ada nih postingan yang muncul akibat terungkapnya kasus korupsi ini, yaitu Liga Korupsi Indonesia. Kemudian untuk isu kedua ada narkoba, di mana dengan posisi Indonesia yang dilewati oleh jalur perdagangan dunia, negara ini rawan dalam penyebaran narkoba, baik itu dari internal maupun dari eksternal negara. Lalu ada terorisme atau radikalisme yang dapat terjadi akibat dari lemahnya ideologi dan sosial budaya yang tadi saya sebutkan, di mana dengan berkembangnya pemahaman baru dan ketidakpuasan akan kinerja pemerintahan ini dapat memicu sekelompok orang untuk melakukan terorisme ataupun radikalisme. Lalu ada isu money laundering, di mana seringkali bersangkutan dengan kasus korupsi yang terjadi. Uang-uang yang dihasilkan ataupun uang milik negara ini tidak memberikan dampak kembali ke negara, seperti yang terjadi dengan penyimpanan aset di luar negeri ataupun maraknya kasus judi online. Lalu ada isu proxy war, di mana dapat terjadi dengan perebutan kekuasaan dagang seperti dominasi AS ataupun Rusia Cina yang dapat menjadi hambatan ataupun peluang bagi Indonesia. Lalu untuk isu mass communication, seperti yang pernah terjadi akhir-akhir ini, itu ada maraknya peran sosial media pada mass communication. Beberapa waktu lalu sempat viral hashtag kabur aja dulu ataupun gerakan Indonesia Gelap. Serta ada juga isu konflik kepentingan yang terjadi dalam mengambil kebijakan seperti pengisian pejabat-pejabat negara ataupun petinggi di BUMN. Nah, dengan adanya beberapa ancaman tersebut dapat membuat ekonomi Indonesia ini tidak stabil, sehingga dapat terjadinya kelaparan dan kemiskinan meningkat, lalu literasi digital masyarakat berkurang, kegagalan modus demografi di mana SDM yang tidak memadai, hingga terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang membuat kurangnya peran masyarakat ini. Oleh sebab itu, kita dapat mencoba untuk memperbaiki masalah tersebut dengan bergerak dimulai dari hal yang kecil, seperti penggunaan sosial media yang bijak, tidak ikut meramaikan kontroversi negatif, dan aktif dalam menyebarkan kesadaran akan bernegara kepada masyarakat. Nah, sebagai CPNS sendiri, kita harus peka dan peduli, terus berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam perkembangan isu-isu kontemporer ini, agar timbulnya AGHT ini dapat ditekan sehingga tidak mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai wujud dari upaya bela negara sebagai CPNS dalam pelayanan masyarakat. Mungkin itu yang dapat kita pelajari dari materi hari kedua. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke Mbak Dinta yang akan menjelaskan tentang apa sih yang kita pelajari di hari ketiga untuk Mbak Dinta. Baik, terima kasih Mas Rizal. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rizal atas waktunya. Selanjutnya dalam kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang materi hari ketiga latihan dasar CPNS dan apa saja yang telah kami pelajari. Pada hari ketiga, kami mendapati pemaparan mengenai algoritma kebangsaan, yang dimana tujuannya untuk merancang ulang bangsa dari nilai, identitas, dan aksi yang bisa kita sumbangkan ke masyarakat sekitar. Algoritma kebangsaan ini sendiri merupakan bahasa istilah yang diadaptasi dari industri 4.0 yang menggambarkan cara berpikir kita, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara dalam membangun kehidupan bangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai dasar kebangsaan. Tujuannya adalah untuk merancang ulang cara berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Algoritma ini menjadi respons terhadap tantangan masa kini, seperti polarisasi sosial, apartisme generasi muda, krisis identitas di era digital, hingga penyalahgunaan teknologi seperti AI yang mengancam integritas demokrasi. Algoritma kebangsaan dibangun dari sistem nilai atau input, menuju aksi atau proses, kemudian ke perubahan atau output. Dengan konsep dasar algoritma kebangsaan yang berupa Pancasila sebagai core engine, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokol,
serta RPJPN atau RPJMN sebagai peta jalan. 5 nilai inti yang menjadi fondasi agama kebangsaan adalah keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. ASN Muda memiliki peran sebagai eksekutor nilai-nilai ini dan membawa narasi positif, termasuk melalui konten digital yang membangun semangat kebangsaan. Proses implementasi algoritma ini bertahap, dari pengetahuan, kesadaran, kepedulian, hingga aksi nyata. Dari pemaparan mengenai algoritma kebangsaan, saya memahami bahwa dalam era serba digital dan cepat seperti sekarang, nilai-nilai kebangsaan tidak bisa lagi hanya disampaikan secara konvensional, tapi harus dikemas secara relevan dan inspiratif. Algoritma ini menjadi pendekatan baru untuk menanamkan nilai inti tersebut dalam bentuk narasi dan aksi nyata. Sebagai ASN muda, saya menyadari pentingnya mengambil peran aktif sebagai pembawa perubahan dengan menjadi teladan dan komunikator nilai-nilai kebangsaan yang positif, baik dalam pelayanan publik maupun dalam ruang digital. Saya juga memahami bahwa membangun Indonesia yang lebih kuat memerlukan proses bertahap, dari pengetahuan hingga aksi, yang harus ditanamkan dalam setiap diri ASN. Dan dengan memahami tantangan kebangsaan masa kini seperti krisis identitas, polarisasi sosial, dan dampak negatif teknologi, saya terdorong untuk lebih kritis dan selektif dalam bermedia, serta ikut menyebarkan narasi yang membangun seperti persatuan. Membangun algoritma kebangsaan berarti mengkoding ulang nilai-nilai luhur bangsa dalam bentuk konten, tindakan, dan teladan yang konkret. Dengan demikian, kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton dalam dinamika kebangsaan hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya hari keempat, saya serahkan kepada Mas Alex. Baik, terima kasih. Selanjutnya di materi hari keempat, sekaligus materi terakhir, kita membahas tentang analisis isu strategis buat CPNS. Ini materi yang sangat penting dan perlu dipelajari karena bisa mendukung dalam pekerjaan kita nantinya, terutama tugas sebagai pelayan masyarakat. Pada materi ini kita mempelajari tentang tahapan-tahapan dalam menyelesaikan sebuah isu, dimulai dari mengidentifikasi isu, mendeskripsikan isu, memilah isu, dan menganalisis isu, hingga merumuskan penyelesaian isu yang lebih efektif. Jadi materi ini penting bagi CPNS untuk menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam tahap mengidentifikasi isu, kita belajar tentang environmental scanning, problem solving, dan analytical thinking. Pada environmental scanning, kita diharuskan untuk peka terhadap kondisi lingkungan sekitar, khususnya lingkungan tempat kerja kita. Dengan kemampuan ini, kita bisa menemukan masalah yang terjadi melalui kajian antara kondisi ideal yang seharusnya terjadi dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Tetapi diperlukan juga tahap memilah isu untuk melihat urgensitas dari sebuah isu, sehingga kita mampu mengukur nilai isu yang berkembang di sekitar kita. Untuk melakukan hal tersebut, dapat menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kekhalayan, dan layak. Dan juga menggunakan metode USG, urgency, seriousness, and growth. Selanjutnya, pada tahapan analisis isu, kita dapat menganalisis apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama permasalahan tersebut atau akar masalahnya. Teknik analisis yang bisa digunakan adalah teknik fishbone atau problem tree. Dari analisis ini, maka kita akan mendapatkan akar masalahnya. Setelah mendapatkan akar masalahnya, kita dapat menyusun alternatif permasalahannya dengan analisis antara kondisi ideal dan kondisi yang terjadi di lapangan. Setelah menemukan akar masalah isu, kita dapat menemukan langkah penanganan yang tepat dan efektif dalam mengatasi isu. Jadi, dengan memahami teknik analisis isu, kita dapat memahami isu-isu yang berkembang, terutama isu di lingkungan kerja. Kemampuan analisis isu juga menjadi kita untuk dapat menyelesaikan isu-isu lainnya, sehingga kita dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas pekerjaan. Begitu untuk materi hari keempat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada
Mas Alex dan semuanya. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman narasumber kita kali ini. Pemahaman yang sungguh luas dan mendalam telah mereka sampaikan di podcast kali ini. Baik, sebelum menutup sesi podcast kali ini, izinkan saya sedikit merangkum tentang pemahaman yang teman-teman narasumber ini sampaikan. Jadi di hari pertama itu kita difokuskan untuk mengenal negara Indonesia ya, yaitu cinta tanah air, terus tanah air tercinta, mohon maaf. Di sana kita belajar akan teori dan sejarah dengan harapan timbulnya kemauan untuk semangat dan motivasi dalam mengimplementasi kristalisasi nilai-nilai yang bersumber dari 4 konsensus dasar bela berbangsa dan bernegara. Sehingga setiap insan yang tergerak hatinya dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi keutuhan bangsa. Tak harus selalu turun ke jalan membawa senjata untuk melindungi bangsa, tapi kita juga bisa menggunakan platform digital untuk menyuarakan pendapat dan melindungi ideologi dari ancaman global, termasuk kegiatan kita sebagai garda terdepan tersebut. Kemudian di hari kedua, telah kita dikenalkan juga sebagai berbagai isu-isu kontemporer yang dapat menjadi AGHT tadi, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi bangsa. Kita dipersiapkan sebagai insan garda terdepan untuk memiliki kepekaan dan kepedulian, serta bersedia memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif demi mengatasi isu-isu tersebut. Seperti juga yang dicontohkan oleh Mas Rizal, banyak tuh faktor-faktor AGHT yang bisa mengancam, diantaranya kasus korupsi, narkoba, teroris, money laundering, dan lainnya yang mengancam baik dari internal maupun eksternal karena pengaruh politik global juga. Aksi bela negara kita sebagai CPNS juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan dan kontrol faktor-faktor AGHT tersebut. Kemudian di hari setelah kita mengenal apa itu negara Indonesia kita tercinta, tahu ancamannya, dan di hari ketiga ternyata kita belajar juga memahami algoritma kebangsaan ya, di mana ini algoritma ini merupakan cara berpikir kita, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara dalam membangun kehidupan bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai dasar kebangsaan dengan tujuan merancang ulang cara berpikir, sikap, dan tindak sebagai warga negara berdasarkan nilai kebangsaan tersebut dengan menjadikan Pancasila sebagai core engine dan Undang-Undang 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokol serta RPJPN dan RPJMN sebagai peta jalan. Kita sebagai CPNS diarahkan menjadi eksekutor nilai-nilai ini dan membawa narasi positif, termasuk konten digital yang membangun semangat kebangsaan yang tepat. Sehingga kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Nah, kemudian di hari terakhir nih, merupakan tahap yang cukup krusial menurut saya juga, karena kita sebagai garda terdepan dibekali untuk mempelajari tentang tahapan dalam menyelesaikan isu-isu yang sudah diangkat sebelumnya. Di awal kita mengenal siapa NKRI, terus apa ancaman terhadap NKRI, dan kemudian kita tahu juga algoritma pikiran dan sikap berdasarkan nilai yang tepat. Nah, di saat inilah kita belajar untuk mengetahui cara mengimplementasikannya. Dimulai dari identifikasi menggunakan metode yang disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan isu dan analisa dengan banyak-banyak metodenya ini, yang kemudian diterapkan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan sehingga akar masalah dapat ditemukan dan diselesaikan dengan efisien. Oke, terima kasih kepada semua narasumber dan sekian dari kelompok 4. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.